Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus amat baik. Hari berganti hari, sekarang sudah tanggal 16 malam. Besok sudah tanggal 17. 2 minggu lagi adalah minggu yang terakhir di bulan September. Minggu depan tanggal 23 September. Minggu depannya lagi sudah 30 September. Waktu begitu cepat. Suatu hari kelak, nanti 2 minggu lagi kita sama-sama ingat ya. Saya katakan 30 September adalah malam yang terakhir di bulan September. 2 minggu lagi nanti akan terjadi. Kita akan sama-sama menjalani di bulan September di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku lewati semua masalah, ku lewati semua problem, percobaan hidup, tantangan hidup, semua kita lewati bersama dengan Yesus. Seperti malam hari ini kita mau baca firman Tuhan berurutan. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Di mana murid Yesus mengalami angin ribut besar, hampir tenggelam kapalnya, perahunya. Tapi karena Yesus, ada pertolongan yang dahsyat. Itu berharaplah kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Suatu keuntungan besar, bukan suatu kerugian, tapi keuntungan yang sangat besar. Apabila kita mau selalu dekat dengan Yesus. Sebab hidup di dalam dunia tidak terlepas dari pergumulan hidup. Tidak terlepas dari angin ribut, gelombang akan menerpa kita. Tapi kalau kita berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, Dia pasti tolong. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan punya mula, kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Allah. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau yang bertindak. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan kami. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini, malam ini diberkati Tuhan. Kami selalu bersuka cita kalau kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Seperti namanya, di dalam dunia tidak pernah kita berhenti dari menghadapi masalah, gelombang kehidupan, tantangan perjuangan hidup yang sangat berat. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara berkati sama Tuhan. Baik kita teringat saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, kasihan. Mereka banyak mengalami penderitaan. Baik yang di penjara punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Kita belum merdeka secara sempurna. Nanti kita merdeka sempurna kalau sudah bersama Tuhan di surga. Karena di surga tidak ada tangisan, tidak ada penjara saudara di surga, tidak ada rumah sakit di surga, tidak ada dosa di surga, tidak ada demo-demo besar-besaran, tidak ada anarkis di surga. Tapi di surga penuh dengan damai sejahtera, ada kebenaran, sukacita Roh Kudus. Itu mari kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau selalu berharap dengan Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Berdoalah, berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa. Banyak berdoa, baca firman Tuhan, berharap terus. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang cinta kita. Kita cinta Tuhan bukan karena kita yang baik, tapi Tuhan yang sangat baik. Ya, sungguh. Baca 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, bukan karena kita yang mencintai Tuhan, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu cinta kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah memanggil, memilih, menetapkan kita. Itu mari kita berterima kasih. Berarti kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan ada yang kalau bersama Yesus, kalau kita punya masalah, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Di dalam Mazmur 46 ayat 2, ya,
pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Pada waktu kita menghadapi kesesakan pun. Saya mau baca. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Terbukti nyata ini kita lihat. Angin ribut diredakan pada waktu murid Yesus naik perahu. Mari kita mau baca ya. Matius pasal 8 ayat 23 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ini dalam satu perahu ya. Yesus bersama murid-muridnya dalam satu perahu. Berarti diizinkan Tuhan. Kalau kita lihat baca masalah yang dihadapi oleh murid Yesus ayat 24. Sekonyong-konyong mengamula angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang tetapi Yesus tidur. Coba ini saudara. Ya, saya seyakinnya Yesus bukan tidur-tidur seperti kayak kita. Tapi arti rohani di sini, makna spiritual, Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan belum langsung tolong ini saudara. Setiap kita seringkali menghadapi dalam roda kehidupan, mengalami gelombang-gelombang kehidupan, mengalami angin ribut kehidupan, mengalami tantangan, cobaan mungkin dalam bisnis rugi, ya, dalam bisnis mengalami masalah, ya, mungkin menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah rumah tangga yang mungkin ada hampir bercerai, segala macam perselingkuhan terjadi, ya, perbuatan-perbuatan dosa terjadi yang tidak memberikan damai sejahtera, seperti angin ribut, sekonyong-konyong mengamul angin ribut di danau itu dan hampir masuk kepada perahu. Perahu itu ditembus gelombang, tapi Yesus tidur. Artinya diizinkan seperti seolah-olah Tuhan diam, saudara. Supaya Tuhan mau tahu, Yesus tahu, ya, Yesus mau tahu ini. Kita kalau menghadapi gelombang laut kehidupan, gelombang kehidupan yang begitu berat, kita datang kepada Yesus atau ngomel-ngomel. Coba nih. Tapi murid-murid Yesus apa yang dilakukan pada waktu mereka menghadapi masalah besar? Ayat berikutnya 25, saudara. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Coba ini saudara. Jadi memberikan contoh teladan buat kita. Murid-murid pada waktu masalah, dia bukan ribut sesatu sama lain. Bukan dia lalu mungkin mau lakukan langkah-langkah yang lain. Tapi nomor satu muridnya datang kepada Yesus. Ayat 25 dikatakan, maka datanglah muridnya kepada Yesus, mangkan dia. Artinya pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya problem yang begitu berat, mari kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Membangunkan dia artinya apa? Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa, berdoa, berdoa. Bila perlu kita menangis, datang merendahkan hati kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong, kami menghadapi masalah besar. Mungkin bisnis rugi, mungkin masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi mari dekat dengan Tuhan. Memohon minta ampun sama Tuhan. Memohon petunjuk. Mohon pertolongan Tuhan seperti murid-murid membangunkan dia. Artinya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Seperti dalam Yeremia 33 ayat 3. Berseru dan berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Ternyata terbukti. Mari kita baca 26 saudara. Ia berkata kepada mereka, mengapa engkau takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu, danau itu, maka danau menjadi tedus. Amin. Ayat 26 membuat kita jangan pernah kita kacau balau kalau punya masalah. Jangan pernah gelisah, dalam artian jangan sampai kita mencari apa jalan keluar yang salah. Tapi mari kita mau berharap kepada Tuhan. Tuhan berikutnya harus punya iman di situ. Kenapa kamu kurang percaya? Seringkali kita jujur aja. Seringkali kita selalu kurang percaya sama Tuhan. Pada waktu menghadapi cobaan berat, menghadapi tantangan berat, seringkali hati kita mungkin mulai kecewa atau mulai saudara pesimis ya, tidak percaya, ragu-ragu, bimbang, seringkali itu. Tapi melalui firman Tuhan malam hari, mari jangan pernah kita ragu-ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita tidak percaya, tapi percayalah kepada Tuhan.
Sebab begitu kita percaya kepada Tuhan, langsung respon daripada Tuhan. Langsung masalah itu, dana itu menjadi teduh sekali dihardik sama Tuhan. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan marah, dihardik, hei masalah, pergi kau. Jangan ganggu anakku yang kukasih. Wah, Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang dikasih sama Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membangun iman kita, memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas komunikasi kita dengan Tuhan. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu berkatanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin, semuanya taat kepada Tuhan. Saya punya pandangan sesuai dengan ilmu fisika, saudara ya. Yang pernah kita belajar, kita mengenal ada benda mati. Ya, benda mati itu bagi kita namanya mati. Kita tidak punya otoritas, tidak punya kuasa apapun. Contoh misalnya, saudara mohon maaf pakai sepatu. Kita mau pakai sepatu, ayo sepatu, pakailah langsung masuk ke kakiku. Saudara tidak punya kuasa itu. Atau saudara mau makan, ya, hai makanan, masuk otomatis, ya, masuk ke mulutku, masuk ke ini. Saudara bisa kuasa itu? Enggak bisa kuasa apapun. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Danau dihardik, berhenti itu. Hai angin, diam. Coba saudara, ya, saya sendiri pergi pada waktu ke Danau Tiberias, di situ ada angin, tergugat di Tiberias. Hai Abuna Yakub, coba kita tenggelam di sini. Abuna Yakub bisa seperti Yesus berjalan di atas air danau Tiberias. Wah, saya katakan saya manusia biasa. Saya manusia berdosa, tidak punya kuasa. Beda dengan Yesus. Yesus penuh dengan kuasa. Kuasa Tuhan tak terbatas. Ya, demikian kehidupan kita. Kita tidak terlepas dari masalah. Tapi begitu kita berseru kepada Tuhan, sebab kita orang berdosa, bersurah berharap kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Ternyata angin ribut reda, saudara. Ya, sehingga orang itu kaget. Siapa dia itu? Angin dan danau taat kepadanya. Demikian, mari. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan malam ini. Yang pertama, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Setiap masalah, setiap problem yang kita hadapi, kita mau selalu berseru, berdoa kepada Tuhan. Ini penting. Kedua, milikilah iman. Jadi pertama kita berseru, berdoa sama Tuhan. Jangan saudara diam-diam saja. Jangan sampai saudara lari ke dukun, cari orang pintar, salah. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang pertama. Kedua, milikilah iman kepada Tuhan. Yang ketiga, milikilah sifat taat, takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 3, kalau kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, anak cucu kita diberkati sama Tuhan. Untuk itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini, miliki 3 yang penting. Yang pertama, mari kita jangan sampai kita tidak berseru kepada Tuhan. Namanya hidup tidak pernah terlepas dari masalah. Yang pertama kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Dan kedua, miliki iman. Setiap masalah kita hadapi, milikilah iman. Percaya Tuhan akan tolong kita. Percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan katakan tadi, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tak terbatas. Ayat 42. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan tidak punya rencana gagal. Rencana buat kita, rencana damai sejahtera. Yang ketiga, mari milikilah sifat taat kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Jadilah anak Kristen, orang Kristen anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, memiliki sifat taat, saudara. Ya, kalau sifat taat ada dalam kehidupan kita, mari milikilah sifat rendah hati. Ya, ada 5 poin yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, mari milikilah sifat cinta kasih. Cinta kasih soal vertikal, cinta kasih kepada horizontal. Yang kedua, milikilah sifat taat. Taat kepada vertikal, taat kepada Tuhan, taat kepada horizontal. Suami istri saling taat sehingga ada damai sejahtera. Anak-anak taat kepada orang tua. Dan nomor 1, setiap kita taat kepada Tuhan, hidup kita diberkati. Yang ketiga, miliki sifat rendah hati. Itu penting. Jangan sombong. Iblis, awal malaikat Lucifer bintang timur, dia jatuh dicampakkan ke bumi. Oleh karena dia sombong, ingin menyamai Tuhan. Yesaya 14 ayat 14, dicampakkan Tuhan ke bumi. Jangan pernah sombong. Milikilah sifat rendah hati. Yang keempat, milikilah sifat setia. Seperti Yesus setia, mari kita mau setia. Apapun masalah pergumulan beda datang, tapi kita mau setia, berharap, berseru kepada Tuhan. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Dan yang terakhir, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita,
kehidupan kita makin dikuduskan bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama dengan Yesus serahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan malam hari ini, mari milikilah 3 hal. Setiap masalah pergumulan kita hadapi, yang pertama kita berdoa berseru kepada Tuhan. Dan kedua, milikilah iman. Dan ketiga, memiliki sifat taat. Di dalam ketaatan dan rendah hati, berseru kepada Tuhan. Yakin kuasa Tuhan dahsyat turun. Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.